Respon menyakitkan Kapolda kepada Rizik. Siapa dia? Tebak, siapa yang makin stres? Rizik itu kan warga negara Indonesia biasa yang merasa dirinya luar biasa. Ya mungkin saja dia itu merasa sombong. Ya karena pernah dipenjara oleh 2 masa pemerintahan yang berbeda. Kalau dilihat dari tingkah lakunya, Rizik memang sombong luar biasa. Lihat saja dirinya itu meminta rekonsiliasi dengan pemerintah. Padahal ya dia itu kan cuma warga negara biasa loh. Pahlawannya bukan, pejabatnya bukan. Memangnya tuh dia tuh berjasa apa buat Indonesia? Mengaku ulama tapi menghina banyak pihak. Pantas saja Kapolda sampai meledak Rizik yang besar kepala. Coba rekonsiliasi itu apa? Mana bisa rekonsiliasi dengan pemerintah? Dia itu siapa? Demikian kata Pak Iriawan Kapolda Metro Jaya. Waduh. Ya coba caranya bagaimana? Ya nggak bisa lah ya, jangan mengemaskan diri, begitu kata Pak Kapolda. Ya ngakak juga sih kalau melihat pernyataan Kapolda ini. Ya dirinya tuh mengejek Rizik yang sudah terlalu sombong dan besar kepala. Rizik saja kan pernah mengatakan akan melawan hukum. Dia yang merasa dizalimi. Ya padahal dirinya sendiri yang tidak bisa menahan nafsu firsang. Nafsu pisang maksudnya. Rizik itu kan merasa dirinya merupakan emas. Padahal dirinya sama sekali bukan emas. Dari perilakunya saja sudah bisa dilihat orang seperti ini tidak bisa taat. Ya tidak mau taat dengan hukum. Saat pemeriksaan pernah mangkir ya. Saat diperiksa itu perlu dikawal. Sekarang malah kabur ke Arab Saudi dengan alasan yang tidak masuk logika. Ya ingatlah, Rizik itu tidak pernah meminta kasusnya diselesaikan. Dirinya tuh meminta agar kasusnya tuh dihentikan. Lah ada perbedaan besar di antara 2 hal tersebut. Ya kalau diselesaikan kasusnya menjadi jelas dan dapat dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Lah kalau dihentikan ya kasusnya ya menguap. Yusril itu kan merupakan salah satu pengacara yang entah mengapa mendukung Rizik ya. Lah orang ini tuh mengatakan perlu dilakukan rekonsiliasi antara pemerintah dengan FPI. Lah Yusril juga meminta agar Jokowi memakai hak abolisi atau perintah penghentian kasus untuk kasus Rizik. Ya kalau SP3 surat penghentian penyidikan, berarti Polri itu bisa diartikan salah tangkap karena alat bukti tidak cukup. Lah tapi kalau abolisi, ya Polri berkeyakinan alat bukti cukup, tetapi Presiden punya kebesaran jiwa tidak melakukan penuntutan terhadap mereka, malah keluarkan abolisi, kata Yusril. Ya saya berkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya bertikad baik untuk memajukan daripada umat, bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah merupakan sesuatu hal yang wajar di dalam berdemokrasi, kata Pak Yusril. Wah, Yusril sepertinya menutup mata atas kenyataan. Tokoh seperti itu menunjukkan apa? Pisang. Berbeda pendapat memang tidak masalah selama masih masuk akal. Lah coba ada orang berani mengedit video Yusril, ya, ada mengedit foto Yusril dan dibuat yang tidak senonoh. Apa Yusril masih ngomong soal kebebasan berpendapat? Ya kalau ditanya seberapa daripada jantannya Rizik itu, ya maka jawabannya jelas. Dirinya tuh jelas jantan, sudah punya istri masih berani seks dengan Firsa. Dirinya juga jantan, berani kabur meski hukumannya akan lebih berat. Dirinya super jantan, pernah berani mencatut nama Raja Salman. Ya makanya apa yang dikatakan Kapolda berikut ini sungguh pas bener. Yang jelas saya katakan beliau itu jantan ya. Kalau kami tahu kejantanannya beliau, saya yakin beliau pulang, begitu kata Kapolda. Jelas Kapolda tahu soal kejantanan Rizik, toh ya mereka punya rekaman seksa tersebut dan dari situ terlihat kejantanan Rizik. Mana tahu mereka juga punya foto-foto jenis pisang. Makanya Kapolda bisa dengan percaya diri mengatakan kalau Rizik itu jantan. Ya tapi yang jelas Rizik harus mempertanggungjawabkan daripada tindakannya di depan hukum. Sama-sama semua itu sama di mata hukum, faktanya ada dan semua itu harus dihadapi. Tidak bisa ya, nanti ada standar ganda. Polisi nggak bisa begitu ya. Apa bedanya dengan yang lain? Dan demikian kata Pak Kapolda Metro Jaya, Pak. Jangan hanya karena merasa dirinya emas Rizik bisa sok hebat ya. Dia masih sombong hanya karena masih berada di Arab. Itu pun dirinya sudah meminta Jokowi menghentikan kasusnya.
Coba kalau Rizik dipulangkan ke Indonesia, pasti langsung mangku bertobat dan meminta kasusnya dihentikan lagi. Rizik entah ngapain di Arab bukan urusan kita ya. Namun yang jelas Rizik itu harus mengikuti sidang. Jangan sampai nama baik ulama tercemar karena ada pihak-pihak yang juga memakai nama ulama tapi tindakannya titik-titik. Kita tunggu saja apa nyanyian Rizik nanti setelah dirinya dipulangkan. Nah respon menyakitkan Kapolda kepada Rizik. Siapa dia? Tebak, siapa yang makin stres? Rizik itu kan warga negara Indonesia biasa yang merasa dirinya luar biasa. Ya mungkin saja dia itu merasa sombong. Ya karena pernah dipenjara oleh 2 masa pemerintahan yang berbeda. Kalau dilihat dari tingkah lakunya Rizik memang sombong luar biasa. Lihat saja dirinya itu meminta rekonsiliasi dengan pemerintah. Padahal ya dia itu kan cuma warga negara biasa loh. Pahlawannya bukan, pejabatnya bukan. Memangnya tuh dia tuh berjasa apa buat Indonesia? Mengaku ulama tapi menghina banyak pihak. Pantas saja Kapolda sampai meledak Rizik yang besar kepala. Coba rekonsiliasi itu apa? Mana bisa rekonsiliasi dengan pemerintah? Dia itu siapa? Demikian kata Pak Iriawan Kapolda Metro Jaya. Waduh. Ya coba caranya bagaimana? Ya nggak bisa lah ya, jangan mengemaskan diri, begitu kata Pak Kapolda. Ya ngakak juga sih kalau melihat pernyataan Kapolda ini. Ya dirinya tuh mengejek Rizik yang sudah terlalu sombong dan besar kepala. Rizik saja kan pernah mengatakan akan melawan hukum. Dia yang merasa dizalimi. Ya padahal dirinya sendiri yang tidak bisa menahan nafsu firsang. Nafsu fisang maksudnya. Rizik itu kan merasa dirinya merupakan emas. Padahal dirinya sama sekali bukan emas. Dari perilakunya saja sudah bisa dilihat orang seperti ini tidak bisa taat. Ya tidak mau taat dengan hukum. Saat pemeriksaan pernah mangkir ya, saat diperiksa itu perlu dikawal. Sekarang malah kabur ke Arab Saudi dengan alasan yang tidak masuk logika. Ya ingatlah Rizik itu tidak pernah meminta kasusnya diselesaikan. Dirinya tuh meminta agar kasusnya tuh dihentikan. Lah ada perbedaan besar di antara 2 hal tersebut. Ya kalau diselesaikan kasusnya menjadi jelas dan dapat dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Lah kalau dihentikan ya kasusnya ya menguap. Yusril itu kan merupakan salah satu pengacara yang entah mengapa mendukung Rizik ya. Lah orang ini tuh mengatakan perlu dilakukan rekonsiliasi antara pemerintah dengan FPI. Lah Yusril juga meminta agar Jokowi memakai hak abolisi atau perintah penghentian kasus untuk kasus Rizik. Ya kalau SP3 surat penghentian penyidikan, berarti Polri itu bisa diartikan salah tangkap karena alat bukti tidak cukup. Lah tapi kalau abolisi, ya Polri berkeyakinan alat bukti cukup, tetapi Presiden punya kebesaran jiwa tidak melakukan penuntutan terhadap mereka, malah keluarkan abolisi, kata Yusril. Ya saya berkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya bertikat baik untuk memajukan daripada umat bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah merupakan sesuatu hal yang wajar di dalam berdemokrasi, kata Pak Yusril. Wah, Yusril sepertinya menutup mata atas kenyataan. Tokoh seperti itu menunjukkan apa? Fisang. Berbeda pendapat memang tidak masalah selama masih masuk akal. Lah coba ada orang berani mengedit video Yusril, ya, ada mengedit foto Yusril dan dibuat yang tidak senonoh. Apa Yusril masih ngomong soal kebebasan berpendapat? Ya kalau ditanya seberapa daripada jantannya Rizik itu, ya maka jawabannya jelas. Dirinya tuh jelas jantan, sudah punya istri masih berani seks dengan Firsa. Dirinya juga jantan, berani kabur meski hukumannya akan lebih berat. Dirinya super jantan, pernah berani mencatut nama Raja Salman. Ya makanya apa yang dikatakan Kapolda berikut ini sungguh pas bener. Yang jelas saya katakan beliau itu jantan ya. Kalau kami tahu kejantanannya beliau, saya yakin beliau pulang, begitu kata Kapolda. Jelas Kapolda tahu soal kejantanan Rizik, toh ya mereka punya rekaman seksa tersebut dan dari situ terlihat kejantanan Rizik. Mana tahu mereka juga punya foto-foto jenis pisang, makanya Kapolda bisa dengan percaya diri mengatakan kalau Rizik itu jantan. Ya tapi yang jelas Rizik harus mempertanggungjawabkan daripada tindakannya di depan hukum.
Sama-sama semua itu sama di mata hukum. Faktanya ada. Dan semua itu harus dihadapi. Tidak bisa ya, nanti ada standar ganda. Polisi nggak bisa begitu ya. Apa bedanya dengan yang lain? Dan demikian kata Pak Kapolda Metro Jaya, Pak. Jangan hanya karena merasa dirinya Mas Rizik bisa sok hebat ya, dia masih sombong hanya karena masih berada di Arab. Itu pun dirinya sudah langsung minta Jokowi menghentikan kasusnya. Coba kalau Rizik dipulangkan ke Indonesia, pasti langsung mampu bertobat dan meminta kasusnya dihentikan lagi. Rizik entah ngapain di Arab bukan urusan kita ya. Namun yang jelas Rizik itu harus mengikuti sidang. Jangan sampai nama baik ulama tercemar karena ada pihak-pihak yang juga memakai nama ulama tapi tindakannya titik-titik. Kita tunggu saja apa nyanyian Rizik nanti setelah dirinya dipulangkan. Nah